Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Baik, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, berbicara tentang puasa Ramadan, dari firman Allah yang disampaikan tadi bahwasanya ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita akan mendapatkan atau mungkin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah hanya iman saja yang kita rasakan manfaatnya? Apakah hanya iman yang meningkat saja yang kita bisa ambil hikmahnya? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan menggali manfaat dan hikmah bagi kita yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu, sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Mustafa SPD. Ya. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, masih lancar? Alhamdulillah, dengan puasa saya bisa lebih enak, lebih sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, ini terkait manfaat dan hikmah bulan puasa Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya ketika kita berpuasa, setiap kegiatan atau amal perbuatan baik yang kita laksanakan akan dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan surat Al-Baqarah tadi, termasuk kita juga akan mengalami peningkatan iman. Untuk manfaat dan hikmahnya sendiri, apakah hanya itu sebatas iman kita yang meningkat, atau mungkin ada manfaat dan hikmah lain yang bisa kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mustami'an rahimakumullah. Tadi sudah disebutkan pada Mas tentang surat Al-Baqarah, bahwa bagi orang yang beriman itu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, mesti ketika kita melaksanakan akan mendapatkan sebuah manfaat yang luar biasa dalam kehidupan di dunia tangga. Akan tetapi ketika kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan, mesti akan mendapatkan azab atau madarat kepada diri kita dan bahkan kepada masyarakat kita secara umum. Kalau dilihat dari manfaat itu banyak sekali manfaat ibadah puasa, akan tapi kami cuman mengambil beberapa hikmah. Yang pertama adalah tentang hikmah puasa itu perspektif tentang yaitu spiritual. Itu yang pertama. Perspektif spiritual sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa khususnya, ini akan menumbuhkan keimanan kita semakin kuat, semakin yakin, dan semakin mantap, sehingga kita bisa mendapatkan predikat, yaitu hamba yang beriman atau muttaqin. Itu tentang perspektif tentang yaitu spiritual. Untuk yang kedua adalah perspektif dari manfaat atau guna puasa itu adalah ke sosial. Karena kita hidup ini nggak mungkin kita akan hidup sendiri, ya. Terus kehidupan ini akan selalu berkaitan dengan orang lain. Kita umpama diberikan sesuatu yang lebih, kepedulian apa yang kita bisa ambil kepada orang yang lain. Itu hikmah puasa, kita akan merasakan begitu sengsaranya, begitu susahnya ketika orang tidak makan, bahkan apa yang kita inginkan itu tidak bisa tercapai.
dengan kita melaksanakan ibadah puasa ini, hikmah di antaranya hikmah sosial, kita akan empati, ya, empati kepada sesama, ya, kepada orang yang sangat membutuhkan kita. Seandainya kita tersebut diberi yaitu kelebihan rezeki dari Allah, kita mau berbagi sharing kepada orang yang membutuhkan kita, itu dari manfaat sosial. Ya. Terus tentang kegiatan puasa, hikmah yang saya ambil nomor 3 itu tentang kesehatan tubuh kita. Itu kalau dibiarkan sehari semalam itu mungkin gak ada hentinya. Ketika kita mengonsumsi makan atau minum bahkan apapun, itu mesti yang namanya orang tuh kondisi tubuh selalu yaitu bekerja dan bekerja akan ya, yang namanya suatu mesti ada batasan-batasan. Itu akan menjadi tubuh kita semakin melemah, atau mungkin kita tersebut akan semakin berkurang ketika kita terus melaksanakan kegiatan aktivitas yang berupa organ tubuh kita itu nggak ada hentinya. Tetapi ketika kita melaksanakan puasa, mungkin di off-kan sebentar, ya, tubuh kita organ kita akan sebentar untuk berhenti. Diibaratkan seperti mesin aja lah, ya. Mesin itu kalau kita pakai tak ada hentinya mesti akan aus kan, ya, kekuatannya mesti akan berkurang. Dengan adanya puasa kita akan kesehatan kita akan terjaga, ya, semakin meningkat toksin kita. Terus ketika puasa, metabolisme tubuh kita semakin kuat, dan ketika kita melaksanakan puasa itu yang jelas orang tersebut ibaratkan mesin itu sejenak kita berhenti untuk yaitu pada organ tubuh kita itu akan semakin kuat, semakin hebat. Itu mungkin dari pemaparan saya sebagian dari manfaat hikmah puasa. Jadi ada 3 ya Pak ya. Secara spiritual bisa meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, kemudian secara sosial itu bisa memupuk rasa empati kita terhadap sesama, dan yang untuk ketiganya faktor kesehatan, bisa memberikan kesempatan organ tubuh untuk beristirahat, sehingga bisa untuk beraktivitas kembali organ tubuh dengan sangat baik. Nah, dari beberapa manfaat dan hikmah yang mungkin tadi Bapak sampaikan itu, ini luar biasa sekali, karena ini berarti bagi kita yang tidak berpuasa, tidak memberikan kesempatan tubuh untuk beristirahat, organ tubuh tidak ada proses istilahnya detoksifikasi ya Pak ya. Memberikan kesempatan organ dalam terutama yang setiap hari harus bekerja, di sini diberi kesempatan untuk beristirahat. Nah, dari manfaat dan hikmah yang begitu luar biasa tadi, tentunya tidak mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan atau merasakan manfaatnya. Bahkan di luar sana banyak Pak yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun kecuali dia hanya menahan lapar dan haus saja. Nah, kira-kira menurut Bapak ini tantangan yang kita hadapi supaya kita bisa mendapatkan manfaat dan juga hikmah bulan Ramadan ini, tantangan yang kita hadapi di luar sana baik dari lingkungan masyarakat, kemudian sekarang yang lebih berbahaya lagi dari media sosial. Ini bagaimana cara kita menghadapinya, tantangan-tantangan yang ada di luar ini? Masalah tantangan yang dihadapi ketika orang puasa, yang jelas sekarang itu karena zamannya zaman IT atau zaman digital semuanya, bagaimana kita bisa mengurangi dengan cara yang pertama adalah agar mengurangi kita bermain gadget itu sendiri. Yang berikutnya adalah kita berpikir secara jernih bahwa ketika kita terus memainkan itu manfaat, kita mengambil yang material dulu, manfaatnya ketika kita memainkan ini, imbasnya apa ketika kita melaksanakan ibadah puasa? Akankah mengurangi pahala kita? Akankah ini akan merusak kepikiran kita? Itu sehingga kita minimal bisa mengurangi, mengurangi bermain, yaitu seperti mungkin YouTube yang lain dan sebagainya, itu bisa kita kurangi karena kita berpikir yang jelas itu biar tahu kita hubungan kita sama Allah semakin dekat, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sedemikian. Kita tidak bisa menghindari masalah informasi yang seperti itu. Betul.
Berarti solusinya yaitu dengan cara kita membatasi diri, terutama di bulan Ramadan ini untuk mengakses tontonan-tontonan sekiranya yang tidak ada manfaat baiknya. Ya, seperti itu nih Pak. Baik, selanjutnya Pak, untuk apa namanya, kita dalam berpuasa Ramadan ini kan di situ kita menahan lapar, menahan haus. Nah, supaya Ramadan ini seharusnya tidak sia-sia dan kita bisa mengimplementasikannya ke kehidupan kita setelah bulan Ramadan nanti. Maksud saya supaya nanti ketika kita apa namanya, meningkatkan keimanan kita itu nggak cuma di bulan Ramadan saja, tapi nanti bisa terus kita bawa sampai setelah bulan Ramadan. Mungkin ada tips-tipsnya Pak buat pemirsa di rumah. Pemirsa yang saya hormati, bagaimana strategi atau tips ketika kita mungkin bisa mengimplementasikan dalam kehidupan, bahwa kita rasakan dari perspektif dari kesehatan, kita bedakan kita bedakan ketika kita melaksanakan puasa, bagaimana daya tahan tubuh kita itu yang tentang perspektif tentang yaitu kesehatan. Tentang mungkin spiritual, ketika kita menyadari bahwasanya masa kita itu mengingat Allah itu cuma ketika bulan Ramadan aja, padahal kita selalu apa yang dimakan, kenikmatan yang kita syukuri, kita nikmati itu bukan pada bulan Ramadan saja, tetapi di bulan-bulan pun kita menikmati, tetap menikmati itu. Sehingga tip yang kita menyadari begitu, ini adalah awal ketika bulan Ramadan berhubung kita itu sudah mendapatkan apa istilahnya pahala yang kita mengumpulkan pada bulan Ramadan, kita pertahankan bagaimana supaya pahala ini tidak pupus, tidak habis ketika kita selain bulan Ramadan. Berarti dengan cara kita terus tetap beristiqomah ya Pak? Ya, tetap beristiqomah dengan semangat beribadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai nanti setelah bulan Ramadan kita kembali ke settingan pabrik. Baik, Pak Musyafa, terima kasih atas pemaparannya tentang manfaat dan hikmah puasa di bulan Ramadan ini. Yang dapat kami simpulkan adalah tadi sebagaimana disampaikan Pak Musyafa, bahwasanya manfaat dan hikmah di bulan Ramadan ini ada 3. Yang pertama, manfaat spiritual, di mana pada saat bulan Ramadan itu kita menjalankan ibadah puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, dampak sosialnya itu melatih empati kita untuk lebih peduli terhadap masyarakat di sekitar kita. Kemudian untuk masalah kesehatan itu tadi dapat apa namanya, memberi kesempatan organ tubuh kita untuk beristirahat. Di situ organ tubuh melakukan yang namanya detoksifikasi untuk bisa mulai bekerja kembali dengan secara optimal, seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, hadirin sekalian, mungkin cukup sekian edisi Ramadan kita hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.